Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang perempuan tua meninggal dunia di rumahnya setelah tersetrum listrik saat dapur rumahnya roboh tertimpa tanah longsor. Material longsor juga menimpa sebuah rumah di bawah rumah korban. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis mengetahui Suyati, warga desa Tileng, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, sudah terbujur tidak bernyawa. Wanita berusia 63 tahun tersebut meninggal dunia usai tersetrum listrik di dapurnya yang tertimpa longsor. Selama ini korban tinggal sendiri di rumahnya usai sang suami meninggal dunia. Sesekali wanita tua itu dibantu keponakannya yang tinggal di desa yang sama. Peristiwa bermula saat kawasan desa Tileng diguyur hujan deras hingga menyebabkan tanah di atas rumah Suyati longsor dan menimpa dapur Sabtu 21 Desember. Sang keponakan sebenarnya sudah mengingatkan korban agar tidak masuk rumah terlebih dahulu. Naas saat berusaha menyelamatkan perabot yang tertimpa longsor, Suyati tersetrum aliran listrik. Akhirnya saya bentak lagi, terus akhirnya Mbak Yati nurut, terus masuk ke dalam. Terus setelah itu saya ngasih tahu warga yang lain. Setelah saya kembali ngasih tahu warga, akhirnya Mbak Yati itu tadi masuk lagi mau ngambilin piring sama gelas gitu kan. Terus akhirnya di situ ada kabel akhirnya kesetrum. Selain menyebabkan korban tewas, material longsor juga mengenai rumah Paimin, 65 tahun yang berada di bawahnya. Bangunan rumah yang dijadikan warung hancur. Beruntung saat kejadian warung dalam kondisi sepi. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, diterjang hujan deras dan angin kencang. Belasan rumah di Madiun porak-poranda. Tak hanya merusak rumah, angin kencang juga merobohkan pohon berukuran besar. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat peristiwa tersebut. Seperti inilah kondisi rumah di Desa Sukerjo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, sesaat usai diterjang angin kencang. Rumah penduduk rata-rata mengalami kerusakan pada atap. Kencangnya hembusan angin membuat banyak genting rumah warga berterbangan. Bahkan 2 rumah hancur tertimpa pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum peristiwa naas terjadi. Dampaknya sendiri untuk Desa Sukerjo, RT 30 dan 31 itu juga terdampak listrik padam. Ya, padam. Kalau kerusakan rumah Pak di sini Pak? Kerusakan rumah kalau untuk sini ya Bapak Masnya tahu sendiri itu semacam genteng di rumah saya juga ada. Kalau aktivitas pagi ini apa nih Pak? Ya untuk sementara ya ini Mas bersih-bersih sama seperti yang lain lah. Kita juga sebenarnya pengen bantu yang lain, cuman kondisi saya sendiri juga harus bersih-bersih, belum lagi nanti genteng yang di sebelah rumah itu pada jatuh ya. Dampaknya jumlah dari dampak angin kemarin itu kalau rumah yang jelas itu 2 yang pohon tumbang mengenai teras rumah, tapi kalau yang genteng berterbangan itu Mas, itu ada kurang lebih ada 10 sampai 15 rumah tergantung dari tingkat kerusakan. Selain di Desa Sukerjo, angin kencang yang disertai hujan deras juga memporak-porandakan kandang sapi milik kelompok tani Desa Ngepeh. Akibat diterjang angin kencang, kandang sapi roboh. Dari data aparat desa setempat diperkirakan terdapat sekitar 15 rumah mengalami kerusakan pada atap. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, proses penyelamatan korban kebakaran di Madiun dari lantai 2 yang dilakukan petugas pemadam melalui atap berlangsung dramatis. Korban berhasil dievakuasi dari api yang membakar rumah. Rumah yang sekaligus dijadikan warung makan di Jalan Campur Sari, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Minggu dini hari terbakar. Api membesar dan membakar seisi rumah, termasuk 2 motor dan perabot rumah tangga. Petugas pemadam kebakaran berusaha menyelamatkan Mursiati, pemilik rumah, dan Wahyuni, pembantu rumah tangga yang terjebak di lantai 2. Petugas harus berjalan di atap rumah untuk menjangkau korban yang saat terjadi kebakaran berusaha bersembunyi di atas tower air. Sementara 1 orang korban lagi juga berhasil diselamatkan dari kepungan api melalui tangga. Menurut Mariono, suami Mursiati, dia mengetahui jika warungnya terbakar setelah mendengar suara ledakan disertai munculnya api. Mengetahui hal itu, penghuni rumah yang berjumlah 5 orang panik.
Dia berhasil keluar bersama 2 anaknya, tetapi istri dan pembantunya terjebak. Terdengar apa itu gaduh-gaduh ya, terus bunyi baru bangun toh, bangun terus saya lihat tuh kebakaran di depan warung itu bakar. Akhirnya saya sempat nyirami air di gedung itu, nah, gak nutut, akhirnya saya keluar. Untuk tim Inafis sendiri, Dan, sudah kita hadirkan bersama dengan tim Inafis identifikasi Polres Madiun Kota. Namun karena situasi masih belum aman betul, masih ada asap, kita sudah padam, kita telah TKP dengan benar. Namun sukses menyatakan bahwa dugaan sementara yang masih dalam. Peristiwa kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas karena belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, sebuah truk bermuatan serbuk kayu asal Lamongan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Jombang, Surabaya. Akibat truk terguling dan muatan tumpah di jalan menyebabkan kemacetan panjang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk muatan serbuk kayu yang dikemudikan oleh Siswanto asal Lamongan Minggu dini hari mengalami kecelakaan tunggal terguling di Jalan Nasional Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Akibat dari peristiwa ini, petugas kepolisian lalu lintas Polres Jombang terpaksa menutup jalur nasional dan melakukan pengalihan arus lalu lintas di Simpang 4 Kepuh Kembeng karena tumpahan muatan serbuk kayu menutup sebagian badan jalan. Tergulingnya truk ini diduga kuat akibat truk kelebihan beban muatan sehingga saat melintas di jalan miring, truk hilang keseimbangan dan terguling. Dari Lamongan, Pak, mau ke Mojokerto ngangkut serbuk gadget kayu. Ini muatan berapa ini, Pak? 6 ton 4 kintal. 6 ton 4 kintal. Pak, tadi kenapa kok bisa terguling, Pak? Ya, terlalu miring jalannya, kena tumpah. Meski truk terguling dan muatan tumpah di jalan, supir dan 2 kenet selamat dan tidak mengalami luka. Peristiwa kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, akibat menyenggol pengendara motor emak-emak, sebuah truk tangki air oleng dan terlibat tabrakan dengan truk jungkit di Mojokerto. Akibatnya sopir truk tangki luka parah terjepit kabin yang ringsek, sedangkan emak-emak pemotor luka ringan. Truk tangki air terlibat kecelakaan dengan truk jungkit di Jalan Raya Desa Kepuanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya sopir truk tangki menderita luka parah karena terjepit kabin truk yang ringsek. Kecelakaan berawal saat truk tangki air yang dikemudikan oleh Imron Hamzah, berusia 60 tahun asal Delanggu, Kabupaten Mojokerto, melaju dari arah selatan ke utara Mojokerto. Di lokasi kejadian, truk tangki menyenggol pemotor emak-emak bernama Wardana Sari yang tiba-tiba muncul dari gang kampung. Seketika truk tangki air langsung oleng ke kanan dan saat bersamaan melaju dari arah berlawanan truk jungkit yang dikemudikan Setiawan, sehingga tabrakan kedua truk tak terhindarkan. Sopir truk tangki yang menderita luka parah kemudian dilarikan ke rumah sakit, sedangkan pengendara motor emak-emak hanya mengalami luka ringan. Pemotor ibu-ibu tadi keluar dari gang, itu langsung belok ke arah utara. Nyebrang ke arah utara, tangkinya dari selatan itu ya mungkin dari kecepatan itu nggak ngatasi. Habis kena sepeda, oleng ke kanan, nempel truk saya. Kalau kondisi supirnya tangki tadi gimana, Mas? Kelihatannya itu terjepit, Pak. Kaki sama tangan kelihatannya. Kalau kondisi sepeda motor, pengendara sepeda motornya gimana? Pengendara motor saya kurang tahu, dan patah kaki gitu. Petugas Satlantas kemudian mendatangkan mobil derek untuk mengevakuasi kedua truk yang terlibat kecelakaan. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, diduga mengalami remblong, kendaraan roda 3 terjun ke jurang sedalam 30 meter di aliran Sungai Sampean Baru, Situbondo. 2 penumpang sempat terseret derasnya arus. Kamera warga merekam beberapa saat setelah sebuah kendaraan roda 3 terjun ke jurang sedalam 30 meter di aliran Sungai Sampean Baru, Kelurahan Kotakan, Kecamatan Kota, Situbondo,
Dua penumpangnya, Royan dan Hashim, sempat terseret aliran sungai yang berarus deras. Tim SAR, BPBD dan Takana Situbondo mengevakuasi korban dan berhasil menyelamatkan keduanya. Di tengah derasnya arus, petugas harus merayap menggunakan tali seling untuk kemudian menarik bangkai kendaraan itu sampai ke atas tebing. Dua penumpang kendaraan selamat dan hanya mengalami luka memar setelah tubuhnya tersangkut di akar pohon. Menurut keterangan pengendara motor kepada warga, diduga kecelakaan akibat gagal fungsi pengereman saat di jalan menurun sehingga kendaraan melaju tak terkendali. Pas dari arah sana itu dia terlalu minggir jalannya, terus remnya gini nggak pakem ya, remnya sampai diingetin sama temennya yang di belakang itu, tapi sudah ya ini nggak nutup katanya, terus jatuh ke sungai itu. Korban juga sempat jatuh juga atau hanya sepedanya, Bapak? Korban jatuh sama sepedanya. Kondisi korban sendiri gimana sekarang? Alhamdulillah, tapi nggak apa-apa korban. Hanya sedikit sininya agak sakit katanya. Petugas masih memeriksa pengemudi motor dan dua orang saksi yang jadi penumpang. Penyebab kecelakaan diduga karena kendaraan roda 3 itu mengalami remblong saat melintas di lokasi. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, hektaran lahan tanaman jagung milik petani di Sidoarjo ludes dimakan hama tikus 2 hari menjelang dipanen. Akibatnya petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Hamparan tanaman jagung yang diserang tikus ini berada di Desa Bakung, Temenggungan, Kecamatan Balung Bendo, Sidoarjo. Petani sengaja membiarkan tanaman jagung yang mulai layu sebab tidak ada buah atau bonggol jagung yang bisa diambil. Kondisi ini terjadi setelah lahan jagung milik Indra seluas 3,5 hektar ini diserang tikus 2 hari menjelang panen. Tak hanya milik Indra, tanaman jagung petani lain juga tak luput dari serangan hewan pengerat itu. Akibat serangan tikus yang berjumlah banyak dan tiba-tiba, Indra kini hanya bisa pasrah. Mendapat untung berlipat karena buah jagungnya kualitasnya lumayan bagus, kini hanya menjadi angan-angan Indra dan petani lainnya. Tunjukkan Pak yang anunya mana itu. Kalau panen iya. Untuk kerugiannya kalau misal ada seperti ini sampai berapa Pak? Kerugiannya ya sekitar 30 jutaan itu Pak. Forum Pimpinan Kecamatan Forkopimka, Kecamatan Balung Bendo yang sidak ke lokasi lahan pertanian jagung mengatakan serangan hama tikus sangat masif di sejumlah lahan milik petani. Untuk tikus kami juga memberikan rumah burung hantu. Iya. Sebelah mana Bu? Ada satu. Itu ada rumah burung hantu dan juga obat-obat tikus itu sebagai stimulan untuk penggerak. Bagaimana agar kemauan petani ataupun pengetahuan petani bisa meningkat untuk bisa mengendalikan hama tikus. Tapi begitu yang lain padi, seharusnya ada tanam serempak. Kalau tanam serempak itu potensi kerusakan oleh tikus bisa diminimalir karena tikus tidak akan terkonsentrasi pada satu tempat. Selanjutnya pihak terkait akan melakukan upaya pencegahan melalui pemberian obat, stimulan untuk tanaman jagung agar tidak kembali jadi sasaran tikus. Tak hanya itu saja, pihak kepolisian bersama dengan TNI ke depan berencana akan menggalakkan dan mengoptimalkan kembali rumah burung hantu dan upaya lain seperti melakukan perburuan terhadap hama tikus di wilayah lahan pertanian milik warga. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, arus penumpang pada liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya diprediksi mengalami kenaikan hingga 147.000 orang atau meningkat 20% dibanding momen yang sama tahun 2023. Para perantau pulang kampung merayakan Natal dan pergantian tahun di kampung halaman. Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, arus penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya diprediksi meningkat sebanyak 147.000 orang dibanding tahun sebelumnya sebanyak 122.000 penumpang atau naik 20%. Para calon penumpang mudik dengan kapal laut menuju berbagai kota di luar Pulau Jawa untuk mengisi liburan di kampung halaman. Siti, salah satu penumpang kapal yang kuliah di Yogyakarta, akan pulang ke kampung halamannya di Lombok, menikmati libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Pulang kampung. Di Surabaya atau di mana tempat? Di Jogja. Di Jogja. Itu nggak kuliah atau kuliah? Berarti ini pulang ke rumah orang? Ke Lombok Timur. Ke Lombok Timur.
Asli sana berarti ya? Iya. Naik apa Mbak nanti Mbak? Kirana 7. Emang sering ini Mbak naik Kirana? Udah kedua. Kali. Sulit nggak Mbak pesen tiketnya di jelang ini Natal? Karena pakai aplikasi. Sementara itu, Direktur Operasional PT Dharma Lautan Utama Rahmatika Ardianto mengatakan peningkatan penumpang mulai terasa pada tanggal 20 Desember 2024. Arus penumpang kapal naik dan turun tercatat sebanyak 8.000 orang per hari. Lonjakan penumpang diperkirakan akan terjadi pada 24 Desember mencapai 10.000 orang. Ini kalau dari prediksi tadi itu kan 20% ya kenaikannya dibandingkan dengan kondisi normal. Dari Pak Kasop tadi datanya seperti itu, tapi saat ini yang terjadi realisasi baru sekitar 10%. Hari ini kan masih belum pada libur sekolah, antara Sabtu sama Minggu itu kalau prediksinya adalah tanggal-tanggal libur. Untuk arus baliknya mungkin Mbak? Kalau arus balik belum sama, masih sekitar 10% kenaikannya. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Dharma Lautan Utama dalam melayani libur Natal dan Tahun Baru menyiapkan 14 armada kapal. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.